Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan teknologi elektrokoagulasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang elektrokoagulasi guna memenuhi penugasan proses pengolahan air buangan dengan dosen pengampu Bapak Rizka Novembrianto, STMT. Sebelumnya, kenalin kelompok kami. Saya sendiri, Nabila Faifan Dasmoro dengan nomor NPM akhir 044. Saya Bunga Ramadhani Wairoi dengan NPM akhir 025. Saya Salyu Istiqomah dengan NPM akhir 46. Saya Cynthia Siva Valentina dengan NPM akhir 017. Saya Maulidia Jaya Zara dengan NPM akhir 19. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Ramadhani Wairoi dengan NPM 240340101025. Pada bagian ini, saya akan membawakan latar belakang studi kasus penerapan teknologi elektrokoagulasi pada limbah cair batik. Limbah cair batik merupakan salah satu limbah industri yang memiliki kandungan pencemar cukup tinggi, seperti zat warna sintetis, bahan kimia, pencuci, dan senyawa organik yang dapat meningkatkan nilai COD dan kekeruhan air. Jika limbah tersebut dibuang langsung ke perairan tanpa pengolahan, maka dapat menyebabkan pencemaran lingkungan karena warna limbah yang pekat dan dapat menghambat masuknya cahaya matahari dan mengganggu kehidupan organisme air. Selain itu, zat warna dalam limbah batik sulit dihilangkan dengan metode konvensional seperti penyaringan atau pengendapan. Oleh karena itu, diperlukan metode pengolahan yang lebih efektif, yaitu teknologi elektrokoagulasi. Perkenalkan, nama saya Cynthia Silva Valentina dengan NPM 24034010017. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian elektrokoagulasi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai metode elektrokoagulasi. Elektrokoagulasi merupakan metode pengolahan limbah yang memanfaatkan arus listrik dan elektroda logam seperti aluminium atau besi untuk menghasilkan koagulan langsung di dalam air limbah. Ketika arus listrik dialirkan, elektroda akan melepas ion logam yang kemudian membentuk hidroksida logam. Ketika arus listrik dialirkan, elektroda akan melepaskan ion logam yang kemudian membentuk hidroksida logam. Senyawa ini berfungsi sebagai koagulan yang dapat mengumpulkan partikel pencemar. Koagulan tersebut mampu mengikat zat warna, partikel tersuspensi, dan senyawa organik dalam limbah. Metode ini dianggap lebih efektif dibandingkan metode konvensional karena lebih baik dalam menghilangkan zat warna, prosesnya sederhana, dan mampu mengolah limbah dengan konsentrasi pencemar yang tinggi. Kenalkan, nama saya Anca Yutukomah dengan NPM 24034010046 dari kelas paralel D. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan proses penerapan elektrokoagulasi pada limbah batik. Nah, dalam penelitian ini digunakan reaktor elektrokoagulasi yang dilengkapi dengan elektroda aluminium dan besi yang dialiri arus listrik. Pada proses ini dimulai dengan memasukkan limbah batik ke dalam reaktor. Setelah itu arus listrik dialirkan sehingga terjadi proses elektrolisis selama waktu tertentu dengan variasi kondisi operasi. Nah, saat arus listrik mengalir, elektroda akan melepaskan ion logam yang kemudian bereaksi membentuk vlog koagulan di dalam air. Kemudian vlog tersebut memiliki kemampuan untuk mengikat zat warna, partikel tersuspensi, serta senyawa organik dalam limbah. Setelah partikel-partikel tersebut menggumpal, pencemar dapat dipisahkan dari air melalui proses pengendapan, sehingga kualitas air menjadi lebih baik. Perkenalkan, nama saya Maulidia Jaya Zara dengan NPM 24034010019 dari kelompok 4 elektrokoagulasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian dari proses elektrokoagulasi dengan studi kasus yang dilakukan di JTIS Sidoarjo. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses koagulasi ini dapat menurunkan kekeruhan warna dan kandungan zat organik dalam limbah batik. Selama proses berlangsung, terbentuk vlog koagulan yang dapat menggumpalkan partikel pencemar. Hal ini menyebabkan limbah batik yang sebelumnya warnanya lebih pekat menjadi lebih pudar, serta partikel tersuspensi berkurang secara signifikan. Selain itu, penggunaan elektroda aluminium dan besi terbukti cukup efektif
atau kemampuannya cukup baik dalam mengikat partikel pencemar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses koagulasi ini cukup efektif dalam meningkatkan kualitas limbah batik sebelum dibuang ke lingkungan. Perkenalkan, nama saya Nabila Rafaifah Asmoro dengan nomor RPM akhir 044. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Keberhasilan proses elektrokoagulasi dalam pengolahan limbah batik disebabkan oleh terbentuknya hidroksida logam selama proses elektrolisis. Senyawa ini berfungsi sebagai koagulan yang mampu mengabsorpsi berbagai zat pencemaran. Vlog yang terbentuk memiliki luas permukaan yang besar, sehingga mampu menangkap berbagai jenis polutan sekaligus. Selain itu, penggunaan elektroda, aluminium, dan besi juga meningkatkan variasi koagulan yang dapat meningkatkan efisiensi penyisian pencemaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa elektrokoagulasi merupakan teknologi yang cukup potensial untuk diterapkan dalam pengolahan limbah industri batik karena mampu mengurangi pencemaran lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.